Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Pagi hari ini Pandi akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda. Anak sekalian, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak yang memiliki ilmu dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekalian, tujuan pembelajaran kita ini adalah tentang bagaimana kita mengetahui proses perubahan wujud benda. Dan kita pun diharapkan bisa mengenal peran dan pembagian tugas di antara kita semua ini. Ya. Sebelumnya Pandi akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Dan dialah yang menundukkan untuk apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Anak sekalian, ayat ini mendorong kepada kita untuk selalu belajar, untuk berfikir, sehingga kita bisa mengetahui kekuasaan Allah, khususnya tentang perubahan wujud benda. Dan di ayat ini juga Allah menyatakan bahwa di antara perubahan wujud benda itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk terus semangat belajar, meskipun belajar di rumah, karena masih di saat ini pandemi COVID-19, kita tetap semangat untuk belajar. Anak sekalian, materi kita tentang perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Yaitu peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi benda lain yang berbeda. Ya. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Dan biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Jadi perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, dan pengembunan tadi. Nah, secara sederhana, proses perubahan wujud itu seperti gambar ini. Benda padat akan mencair namanya. Ya. Dari cair menjadi gas, itu namanya menguap. Dari gas menjadi padat, mengkristal. Demikian juga sebaliknya. Dari benda cair ke padat, itu namanya membeku. Dari padat menjadi gas, menyublim. Dari gas menjadi cair, mengembun. Luar biasa Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Dari alam yang ada ini, kita bisa mempelajari lebih lanjut. Pengamatan proses mencair. Mencair merupakan perubahan wujud padat menjadi cair. Itu ada lilin yang menyala, batang lilinnya itu padat karena kena panas, dia akhirnya mencair. Demikian juga es, ya, yang semula padat karena adanya pemanasan sehingga meleleh, mencair. Itu contoh benda-benda
mencair yang ada di sekitar kita. Begitu juga proses membeku. Perubahan wujud cair menjadi padat. Kita sering melihat di lemari es, di freezer, nah, kita memasak kita membuat es, semula adalah cair. Setelah ditaruh di dalam freezer selama sekian jam, akhirnya menjadi padat. Ini proses membeku. Pengamatan proses menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Ketika kita memasak air, akhirnya menguap, mendidih, menguap. Hati-hati, itu panas. Ya. Jangan sampai kita lengah, ya, harus ada perhatian. Demikian juga ketika kita menjemur pakaian. Habis dicuci, pakaiannya dijemur yang basah itu, setelah kena sinar matahari, pakaian basah itu menguap. Airnya menguap, akhirnya menjadi kering. Saya yakin kalian pasti tahu. Ya. Pengamatan proses mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Ketika kita pagi hari melihat di taman-taman kita, ada daun yang di situ ada titik-titik air, itu adalah proses pengembunan. Dari gas menjadi cair yang menempel di antaranya pada pucuk-pucuk daun itu. Ya. Pengamatan proses menyublim, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas, atau dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Ketika proses pembuatan garam, karena panas dari air laut dialirkan ke daratan, dibuat petak-petak, terus mengkristal, dari cair, wujud padat menjadi gas. Itu yang kabur barus, yang menyublim kabur barus, padat menjadi gas. Kalau membuat garam ini, uap yang panas, akhirnya menjadi padat, akhirnya menjadi garam. Ya. Berikutnya kalian bisa membuat kalimat. Bagaimana membuat kalimat tentang es batu, garam, embun, menguap, dan membeku. Melatih membuat kalimat. Ya. Nah, berikutnya kalian bisa bercerita. Cerita pengalaman yang pernah dilakukan tentang kegiatan di rumah, peristiwa perubahan wujud. Misalnya ketika kalian disuruh untuk mencuci, menjemur, dan seterusnya. Coba bercerita tentang pengalaman sendiri, tentang perubahan wujud. Ini sangat penting, sehingga kalian memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Praktek langsung, mengetahui langsung tentang proses perubahan wujud. Ya, tolong, ayo, jelaskan. Gambar ini terjadi perubahan wujud apa? Wah, bagus ya. Jadi padat, akhirnya mencair, meleleh. Ya, pinter ya, bagus. Suka kan? Dengan es. Wah, iya. Tapi jangan banyak-banyak ya, diperhatikan. Oke. Bagaimana peristiwa ini? Air laut menguap, akhirnya menjadi awan, awan menjadi hujan, hujan turun meresap ke dalam bumi dan seterusnya.
Ya. Nah, sekarang kita di rumah harus bisa membagi tugas. Ibu berperan diantaranya berbelanja. Kalian di rumah juga harus bisa bantu, misalnya membersihkan taman, merawat binatang, dan lain sebagainya. Jangan bermalas, ya, terus semangat untuk membantu berbagi tugas. Nah, tugas di rumah, merapikan kamar, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Jadi kita harus berbagi peran. Jangan hanya menunggu atau memerintah orang tua saja. Kita harus saling membantu. Memberikan bantuan itu termasuk amal soleh kita. Ya. Jelaskan gambar ini. Wah, ya. Suka semuanya berbagi tugas. Oke. Jelaskan gambar ini. Mengapa kita harus saling membantu? Sebutkan, ya, mengapa kita harus saling membantu. Oke. Wah, apa yang diharuskan, apa yang harus dilakukan melihat kondisi seperti ini? Oke, ya, ditata kembali, dirapikan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita harus bersyukur kepada Allah dan aktif mengamati, menumbuhkan rasa ingin tahu karena kita selalu belajar, dan juga bergotong royong semangat berbagi tugas. Selalu jaga kesehatan, berdoa, beribadah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.